Kenapa? Karena masih banyak aset tidur atau bahasa Jawanya itu mangkrak ya, atau tidak produktif ya itu. Sayang kalau aset yang ada di Jawa Timur khususnya ini banyak yang kemudian tidak bisa dioptimalkan. Lemahnya pendataan dan administrasi tadi ya, banyak aset daerah, terutama ini tanah. Kalau bangunan sih mending ya, tapi kalau sudah aset daerah yang berbentuk tanah itu ya yang belum memiliki sertifikat resmi ya. Ya itu yang tentunya kedepannya akan menyebabkan resiko sengketa hukum atau hilangnya aset karena tidak bersertifikat. Ya tergantung apa namanya tuh administrasi itu tadi. Itu bisa diketahui dengan update administrasinya. Lah kalau administrasinya hanya copy paste setiap tahun, yang mana bisa kita mengetahui itu ada penurunan atau kenaikan kan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Cindy Hasa bisa menyapa Anda semuanya dalam program Ngode, Ngobrol Bareng Dewan. Kesempatan ini tentu menjadi salah satu, saya bisa bilang ajang silaturahim begitu ya, secara virtual bersama dengan anggota Dewan, yang mana kita akan membahas topik-topik yang sedang tren saat ini. Dan bahkan isu-isu yang saat ini mungkin perlu Anda ketahui, dan program terbaik ini tentunya dipersembahkan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan di depan saya sudah ada narasumber yang luar biasa sekali. Ada Bunda Hermin SPDI MPD, anggota Komisi C Dapil 5 untuk wilayah Lumajang Jember, untuk tentunya dari Gerindra begitu ya. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar sehat baik Bunda? Alhamdulillah. Ini kalau Bunda Hermin datang ke podcast pasti ada informasi yang terbaru yang perlu kemudian disampaikan kepada masyarakat begitu ya. Karena beliau adalah wakil kita di provinsi, yang mana sebelum kita hari ini berbicara lebih jauh ya. Kalau tadi di Komisi C, komisi itu tentang ekonomi ya Bunda ya. Betul. Bicara tentang uang, waduh, PAD, bawaannya agak berat ya. Tapi hari ini kita akan buat seringan mungkin sehingga pemirsa bisa menikmati podcast ini dengan nyaman dan juga tenang begitu ya. Tujuannya informatif itu kan masih kita orang menyimaknya mulai dari start sampai akhir nanti tanpa skip begitu Bunda. Bunda Hermin ini adalah, kalau saya lihat backgroundnya, beliau itu juga aktif di organisasi, kemudian juga punya satu komunitas Sri Kandi Laskar. Nah, nanti kita akan tanya tentang beliau lebih detail. Bunda bisa disampaikan, ini untuk komunitas yang hari ini sedang artinya dibangun oleh Bunda Hermin itu apa Bun? Kalau untuk saya pribadi sebenarnya hanya sekedar sayap ya. Iya. Karena intinya induknya itu ada di Laskar Sholawat Nusantara. Sedangkan Sri Kandi Laskar Sholawat Nusantara itu sayapnya. Ya, di mana salah satu sayap LSN ini memang komunitasnya itu adalah lebih pada ibu-ibu ya, ibu-ibu atau ketua-ketua kelompok pengajian seperti itu. Iya. Bunda Hermin, kegiatan sehari-hari ini sebagai anggota dewan apa saja ini Bunda? Selain sibuk menjalankan kewajiban saya sebagai anggota dewan, juga tentu tetap terjun ke masyarakat, terutama kepada konstituen yang di situ memang basicnya itu apa ya, komunitasnya ibu-ibu. Jadi selalu turun ke emak-emak, sering turun ke emak-emak ini. Iya. Jadi sama sejenengan langsung terjun ke konstituen begitu ya. Langsung. Walaupun itu sebenarnya adalah komunitas yang sudah dibangun sebelum jadi anggota dewan begitu. Karena saya itu tidak mau dikatakan anggota dewan yang kalau mau ada maunya aja baru datang turun. Ya. Terus turun-turunnya ujuk-ujuknya tahun 2029, atau mungkin nanti kalau udah mendekati kurang 1 tahun. Atau nanti kalau sampai itu keputusan MK itu benar-benar berlaku, berarti mau turunnya baru tahun 2030 misalnya. Tidak mau seperti itu. Tidak ya Bunda ya. Jadi karena kami ini juga merasa dipilih oleh rakyat, maka bagaimana caranya kami ini juga mengingat rakyat. Dari rakyat untuk rakyat dan oleh juga rakyat begitu ya. Sempat Bunda terbesit dulu ketika kemudian Bunda waktu masih remaja, kira-kira saya ingin nanti
Jadi pengusaha atau gimana Bun? Kok tiba-tiba terjun ke politik ini apa jalannya salah atau gimana ini? Tidak salah juga, bukan kebetulan karena memang sudah diawali, ada yang Iya. mengawali itu. Cuman kalau cita-cita saya tuh berawal dari waktu sekolah SD dulu. Karena waktu itu saya tuh orangnya tuh pemalu ya. Jadi waktu Introvert itu, ya Bun? betul sekali. Jadi ketika saya tuh ada cerita yang bikin saya tuh punya cita-cita jadi guru bahasa Indonesia. Oh. Karena waktu itu saya disuruh buat kalimat, saya tuh sulit mau mengucapkannya. Alhamdulillah itu terkabul. Jadi saya jadi guru bahasa Indonesia beneran gitu. Jadi Berangkat dulu dari waktu situ. SMA itu punya artinya punya problem introvert, kemudian setelah kemudian lulus jadi guru bahasa Jadi Indonesia. guru bahasa Indonesia yang biasa sudah ngobrol awalnya dari segelintir orang, kemudian ratusan orang, kemudian sekarang ribuan orang, itu alhamdulillah sudah biasa. Oke, apakah itu termasuk juga bagian hobi? Bukan hobi tapi Bukan. sesuatu yang dijalani yang akhirnya menjadi hobi, jadi kebiasaan. Iya. Mau tidak mau harus berbicara gitu. Oke. Kan ada yang bilang tuh kalau saya tuh hobinya tuh bicara, itu ada begitu katanya. Bukan masalah, kalau setiap orang pasti punya kemampuan speaking yang bagus ya. Ada yang memang rata-rata, ada yang di bawah gitu kan. Tapi kalau kemudian diasah pasti kan jadi suatu hal yang menarik. Kalau Bunda sendiri, ini kalau dulu cita-citanya pengen jadi guru bahasa Indonesia, sekarang jadi ke Dewan, ini nggak terpaut jauh kan ya Bun ya? Nyambung tetapan? Alhamdulillah nyambung gitu. Karena itu juga salah satu cara berkomunikasi dengan lingkungan baru. Oke. Kalau hobi sendiri apa Bun? Kalau dikatakan hobi itu saya tuh tidak begituan. Kalau lebih menonjol itu kuliner. Itu hobi kuliner ya Bunda? Iya, lebih kuliner. Sesuai dengan komisi C gitu ya, membantu UMKM gitu. Iya, Bunda, kalau kita melihat kondisi Jawa Timur saat ini pasti ada banyak sekali yang namanya aset-aset yang tidak produktif ya. Kalau yang produktif pasti kita nggak usah bicara, kita banyak sekali aset-aset yang tidak produktif. Tapi hari ini kita berbicara mengenai peluang besar aset daerah untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Seperti apakah sebenarnya kondisi aset untuk wilayah Jawa Timur saat ini, Bunda? Jadi gini, kita harus memahami dulu apa sih itu aset, kan gitu ya. Iya. Aset ini kan seluruh kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, baik itu berbentuk bangunan, gedung, lahan kosong, bahkan infrastruktur, tanah itu, atau perusahaan daerah. Di mana aset-aset ini bukan sekedar catatan dalam neraca keuangan saja ya, kalau menurut saya tuh, melainkan memiliki nilai strategis sebagai modal pembangunan dan sumber kesejahteraan masyarakat. Nah, dan saya rasa di tahun 2026 ini pemerintah Jawa Timur itu punya peluang yang sangat besar untuk mengoptimalkan aset daerah sebagai motor perekonomian sebagai motor penggerak perekonomian. Khususnya wilayah Jawa Timur. Asal dimanage dengan benar dan tepat. Itu catatannya ya Bun ya? Ya, kenapa? Karena masih banyak aset tidur atau bahasa Jawanya itu mangkrak ya, atau tidak produktif ya, itu ya. Yang sebenarnya jika ini bisa dikembangkan nantinya akan menjadi sumber pendapatan baru sekaligus sarana pelayanan publik yang lebih baik ke depannya kalau diolah dengan baik dan benar aset ini. Iya. Kalau berbicara mengenai Dapil 5 wilayah Lumajang dan juga Jember, pasti ada, itu kan wilayah kekuasaan dapilnya dari Bunda Hermin ya. Itu pasti ada aset-aset yang memang kurang produktif gitu ya. Artinya memang mangkrak tadi disampaikan oleh Bunda. Itu sebenarnya apa saja Bun? Meliputi apa saja yang kemudian perlu segera tereksekusi dengan baik? Rata-rata itu tanah. Tanah ya. Jadi banyak tanah yang terbengkalai kosong sebenarnya itu gitu. Dimanfaatkan untuk mungkin ya pasar, terminal atau itu disewakan, itu akan membantu sekali terhadap pendapatan daerahnya. Tapi sementara kadang-kala juga itu ada kendala dengan regulasi segi hukumnya. Jadi hukum. legalitas hukumnya juga kadang-kala masih ada permasalahan sehingga nanti kalau sampai itu dibangun suatu bangunan di atasnya nantinya akan ada permasalahan gitu. Sehingga memang karena memang ada permasalahan hukum sehingga tidak ingin, jangankan mau beli, nyewa saja enggak gitu, khawatir gitu loh, takut ada apa-apa ke belakangnya gitu. Sebenarnya kalau untuk secara alur ketika kemudian ada aset daerah yang terbengkalai, itu sebenarnya alurnya dari seperti apa sih Bun? Seserumit apa sehingga orang kemudian tidak mau kemudian untuk mengoptimalkan aset yang ada? Kan pihak swasta juga boleh kan Bun, kalau misalnya mau sewa beli kan? Justru kita harus menggandeng pihak swasta. Kenapa? Karena kadangkala
anggaran dari pemerintah daerah sendiri tidak mencukupi untuk merawat aset-aset yang ada di daerah Iya. tersebut gitu loh. Saking banyaknya nih. Iya, maka menurut saya betul kalau mau menggandeng swasta itu sangat benar sekali. Siapa tahu nanti ini menjadi motor penggerak perekonomian daerah tersebut gitu loh. Iya. Tapi mungkin ya terkendala itu tadi ya secara hukum tadi ya Bunda ya. Iya, betul. Iya. Sehingga saya melihat beberapa, saya tidak tahu kalau untuk detailnya di daerah Lumajang sama Jember, tapi di daerah yang lain itu memang ada yang namanya lahan yang sangat kosong luas, tapi ternyata punyanya pemerintah daerah gitu ya. kan. Kan jadi pertanyaan, kenapa itu sampai bertahun-tahun dan dibiarkan begitu saja, kan sayang. Seumpama sekarang kan ada yang namanya usaha-usaha franchise kan, mereka juga butuh lahan kan, semua disewakan dalam kurun waktu 15 tahun, kan mereka udah balik modal. Apakah mungkin karena ada regulasi yang sulit Bunda? Atau seperti apa? Sebenarnya itu kurang tertibnya pendataan. Jadi untuk meninventarisir aset di daerah tahu saja itu masih terbatas. Sehingga kadang-kala baru tahu, oh ini ternyata milik daerah ya, ini ternyata milik daerah. Karena kurang tertibnya administrasinya mungkin ya, dan verifikasi pendataannya. Di mana sih milik daerah itu? Di mana saja itu, apa saja? Jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa? Kondisinya bagaimana? Itu belum teridentifikasi dengan benar kalau menurut saya. Oke. Padahal ini sudah zamannya adalah zaman digital, artinya sebenarnya lebih mudah kan untuk mengetahui titik-titik di mana, karena juga tersebar petugas-petugas yang bisa bekerja secara masif begitu. Bun, kalau kita berkaca pada di Maluku Utara itu, ini berbeda, bukan aset ya. Mereka gubernurnya itu kan bilang kalau ada jalan berlubang itu dipublish lewat media. Nah, dinasnya itu sebenarnya minta anggaran sekian begitu ya, supaya nanti bisa melihat jalan-jalan yang perlu diperbaiki. Beliau menyampaikan kalau pengen mengetahui jalan itu rusak, kita publish saja lewat media sosial yang gratis tanpa harus ada anggaran. Nah, sebenarnya itu kan bisa diaplikasikan melalui ini juga kan Bun ya? Aset daerah. Diinformasikan, aset daerah mana ya kemudian yang perlu didata, silakan masyarakat informasikan. Nah, ya, tapi kan kita kembali lagi kepada masyarakat kita yang ada di Indonesia ya. Nah, terutama masyarakat pinggiran ya. Mana mereka itu punya waktu untuk ngupdate keadaan aset di daerahnya masing-masing ya. Kalau mereka aja cari rezeki setiap hari aja dapat aja, alhamdulillah kan gitu urusi aset. Iya. Cuman di sini yang menurut saya terpenting adalah kenapa mereka tidak menghiraukan itu, bahkan tidak mau tahu, tidak aware begitu ya. kan? Karena mungkin mereka itu tidak paham betapa pentingnya aset daerah itu, ya kan? Padahal aset daerah ini dikatakan sangat penting karena nantinya juga akan bisa meningkatkan PAD ya. Kalau sudah PAD-nya meningkat, otomatis bisa membantu kesejahteraan masyarakat, kan seperti itu. Di samping itu juga dengan pentingnya aset daerah ini mencapai kemandirian fiskal, terutama kemarin pasca penurunan PAD sebesar berapa itu 4,2 triliun akibat aturan undang-undang HKPD ya kan itu. Nah itu kan jadinya jadi aset daerah ini semakin agak terpuruk kan gitu ya. Belum lagi optimalisasi aset melalui sewa atau kerjasama juga berpotensi memiliki ratusan miliar rupiah ya, sekaligus mencegah hilangnya aset akibat sengketa hukum. Itu juga termasuk pentingnya daripada aset daerah. Kemudian membangun layanan publik yang lebih baik. Nah ini yang kadang-kala tidak dirasakan oleh masyarakat, bahwasanya ketika aset daerah dipelihara, dirawat dan digunakan dengan semestinya, otomatis nanti juga akan meningkatkan pelayanan publik secara baik kan gitu. Sampai PAD, itu kan? Aset itu kalau orang paham pentingnya, itu kan salah satu solusi untuk menurunkan pendapatan akibat aturan baru Undang-Undang HKPD tadi ya, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 itu. Nah, tergantung di sini tuh kalau kita ingin itu aset ini benar-benar mendapatkan keuntungan ya, maka kita harus tahu dulu pentingnya aset itu apa. Gunanya, fungsinya apa? Berarti ketika sekarang kondisi beberapa aset yang ada di Jawa Timur terbengkalai, berarti masyarakat kita bisa katakan ya tidak begitu kemudian memahami apa pentingnya aset itu nanti. Ya kalau barang terbengkalai mungkin kadang bilang begini ya, misalnya ada tanah itu kosong, kan tanah kosong itu kan juga dia nggak, mohon maaf ya, dibiarkan aja dia nggak mati kan. Nanti dibersihkan juga bisa lagi kan, eman gitu loh. Kalau dibiarkan begitu saja. Itu kan suatu masalah ya sebenarnya ya.
di mana kita ini sebenarnya bisa mengelola itu kalau diimbangi ya dengan tadi anggaran, harus ada anggaran, kalau mau merawat juga ada anggaran. Nah, seperti itu. Tapi kenyataan di lapangan kan kadang-kala anggaran ada daerah itu tidak cukup untuk merawat itu gitu loh. Ada skala prioritas begitu ya, Ya, selain kemudian untuk aset. Dan di samping kesadaran pentingnya aset juga tidak begitu menarik. Kemudian anggarannya juga kadangkala tidak tersedia seperti itu. Iya. Sayang kalau aset yang ada di Jawa Timur khususnya ini banyak yang kemudian tidak bisa dioptimalkan. Kalaupun toh kemudian bisa cuma hanya beberapa saja ya Bun ya. Tetapi ya itu sekali lagi ada beberapa aturan hukum yang memang membuat mereka nggak bisa nyewa yang lain aja langsung ke person itu kan lebih enak gitu kan. Kita jelas MOU-nya jelas 1 tahun 2 tahun 5 tahun oke. Kalau lewat pemerintah itu sepertinya memang ada aturan-aturan yang memang membuat mereka tuh ini belum jalan aja udah susah. Itu berarti perlu diperbaiki. Itu akan menjadi salah satu tantangan ya Bunda ya. Betul. Dalam kemudian pengoptimalan dari aset daerah begitu. Nah, memang banyak sekali tantangan ya kalau kita berbicara tentang aset daerah itu ya. Kenapa? Yang pertama memang ada lemahnya pendataan dan administrasi tadi ya. Banyak aset daerah, terutama ini tanah. Kalau bangunan sih mending ya, tapi kalau sudah aset daerah yang berbentuk tanah itu ya belum, yang terutama tanah yang belum memiliki sertifikat resmi ya. Ya itu yang tentunya kedepannya akan menyebabkan resiko sengketa hukum atau hilangnya aset karena tidak bersertifikat. Ya, nggak ada pemiliknya. Tidak ada pemiliknya, nggak ada namanya. Seperti itu. Lah kalau nanti ditempati orang nanti nggak boleh. Ternyata itu tidak ada pemiliknya kan gitu. Yang kemudian hambatan yang kedua adalah keterbatasan sumber daya manusianya. Ya, sekali lagi keterbatasan sumber daya manusia itu maksudnya adalah sampai saat ini itu masih minim tenaga ahli dalam mengelola aset. Jadi orang yang berkompeten di bidang itu masih terbatas gitu loh. Sehingga barang yang contoh misalnya barang milik daerah itu sehingga optimalisasi pengolahannya pun jadi terhambat. Itu yang kendala yang kedua. Kendala yang ketiga adalah banyak aset yang mangkrak itu tadi atau kurang optimal. Contoh misalnya ada bangunan atau lahan strategis yang tidak digunakan secara maksimal atau dibiarkan terpergalai sehingga pendapatan daerah itu juga berkurang gitu. Belum lagi dengan adanya keterbatasan anggaran yang tadi saya sampaikan ya, sehingga menghambat pemerintah daerah itu sendiri untuk merawat aset daerah yang ada. Akhirnya nilai aset menjadi menurun ya. Kalau aset itu misalnya gedung itu misalnya direvitalisasi lah ya, direnov dan sebagainya. Otomatis kan nanti orang mungkin akan tergerak kalau mau nikah ke sana langsung sewa gedung itu deh gitu ya. Tapi realitanya di lapangan adalah pihak swasta Bunda yang tetap berkembang. Karena kita makanya itu pentingnya menggandeng pihak swasta ya itu gitu loh. Kita jangan mengandalkan anggaran dari daerah saja. Saya rasa itu masih belum maksimal ya, belum berarti bukan dikatakan tidak mampu tapi belum maksimal gitu loh. Lah belum lagi hambatan yang terakhir itu adalah lemahnya pengawasan. Nah, akibat kurangnya pengawasan internal itu akan membuka peluang penyalahgunaan aset yang tidak sesuai dengan peruntukan. Itu yang menjadi penghambat kenapa ini menjadi salah satu tantangan dalam mengelola aset daerah. Kalau kita tahu aset daerah itu dikelola itu bisa pasti meningkatkan PAD. Kemudian jelas kembali lagi kesejahteraan pada masyarakat karena fasilitas-fasilitas ini bisa artinya lebih upgrade kembali, lebih termasuk nyaman layanan gitu. publik, Layanan publik juga. Jadi kenapa misalnya ada gedung di suatu daerah dan gedung itu terawat karena memang anggaran ada, kalau mungkin karena penyebabnya mungkin sampai anggaran daerah ada juga ada pemerintah swasta yang juga mengelola. Lah kan bisa juga gedung itu dibuat untuk pelatihan-pelatihan gitu. Kan itu juga bermanfaat untuk masyarakat. Jadi pelayanan publik bisa meningkat seperti itu. Kalau ini untuk pihak BUMD ini sendiri Bunda untuk dalam pengoptimalan dari aset daerah itu sebenarnya perannya apa sih Bun? Ya sama sebenarnya sih, tergantung kebutuhan daerah itu tersebut gitu. Seperti itu. Kalau untuk wilayah Lumajang, Jember ini kalau dari kacamata Bunda yang Bunda lihat itu seperti apa kondisinya? Dari aset daerah yang ada ini, yang terbengkalai, yang belum optimal ini seperti apa Bun? Mungkin contoh 1, 2
yang terlihat secara kasat mata. Sebenarnya juga sering dilewati banyak orang sih. Ya itu lahan kosong memang. Lahan kosong ya, Bu. Jember Bondowoso itu banyak lahan kosong sebenarnya di pinggir jalan. Dikira orang-orang kaya gitu ya. Dipikir punya orang kaya, padahal punya pemerintah itu. Ini kok lahan kosong, sayang sekali. Dan ketika kemudian yang namanya aset daerah itu ini benar-benar dikelola, dimanage dengan baik. Apakah kita tidak bisa kerjasama dengan pihak luar ini, Bun? Apakah mungkin pihak luarnya mau masuk aja sudah enggan melihat ini kayaknya prosedurnya terlalu ribet, jadi nggak usah aja, atau gimana sih? Kalau melibatkan pihak luar ya bisa jadi. Cuman kadang-kala kan itu akan menampakkan kelemahan daerah tersebut sih. Berarti daerah tersebut nggak bisa mengelola gitu. Sampai minta tolong sama minta pihak luar ya. Itu kalau pihak luar di sini maksudnya selain swasta kah? Iya. Iya, ya makanya itu kalau swasta sih masih mending gitu. Iya, Tapi kalau masih internal di Indonesia kan? Gitu. Kalau pihak luar berarti kan itu memperlihatkan bahwasanya daerah tersebut tidak mampu mengelola kan gitu. Tapi kalau selama itu nanti memang betul-betul harus pihak luar nih, ya enggak masalah. Yang penting itu bisa meningkatkan PAD terutama. Bicara balik lagi tentang aset daerah untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, tetapi di dalamnya masyarakat ini masih belum begitu paham terkait tentang sebenarnya seberapa pentingkah pengelolaan dari aset daerah. Mereka tahunya kalau punya pemerintah ya sudah biarkan saja. Sebenarnya masyarakat itu ketika ada lahan yang mangkrak begitu ya, baik itu gedung maupun juga mungkin lahan yang kosong punyanya daerah, boleh nggak sih menjadi vendor begitu? Yang membantu untuk kemudian baik menjualkan atau kemudian membantu mempromosikan untuk menjual maupun juga menyewakan, boleh nggak sih, Bun, sebenarnya? Ya boleh saja dong. Bahkan itu membantu sekali kan gitu kan? Tanpa begitu kan mana tahu tuh masyarakat kalau itu bisa disewakan itu. Iya. Sayangnya lahan-lahan seperti itu kan tidak ada tulisannya, dan kita tidak tahu. Menarik karena kadang-kadang bisa berbentuk semak belukar. Iya. Ketika kemudian sebenarnya itu dibersihkan, itu juga sudah menjadi lahan kan bisa disewakan juga bisa kan? Bisa. Gitu. Yang sederhana aja, kalau orang perkotaan itu kan mereka digagang sempit, mereka butuhnya parkir mobil. Nah itu dibuat lahan buat persewaan parkir mobil juga bisa kan, Bun? Contoh saja yang sederhana begitu. Oke. Jadi minimnya informasi ya, Bun ya. Dan penting nggak sih untuk selain minim informasi ya juga memang minim pendataan. Jadi pendataan di awal itu termasuk juga penting ya, karena untuk mengetahui kekayaan daerah tersebut. Ini sebenarnya tugasnya pemerintah daerah ya, Bun ya. Gitu. Artinya memang harus segera walaupun tidak secara prioritas ya, tapi segera kemudian ada progres lah. Dalam 5 tahun pemerintahan itu ya paling di tahun kedua atau ketiga sudah langsung siap untuk pendataan ini. Nanti kalau nggak begitu kan nanti untuk pemerintahan berikutnya ya tetap sama. Ya, nggak akan ada perbedaan ya, hanya menjadi sebuah wacana saja, aset daerah bagaimana pengoptimalannya, tapi ternyata tidak ada call to action begitu. Sayang sekali. Jadi sangat penting sekali ya, Bun ya. Kalau sejauh ini beberapa daerah ini memang ada, khususnya di Jawa Timur tuh yang memang pengelolaan asetnya cukup baik, tetapi kembali lagi pasti ada hal-hal yang membuat mereka itu menjadi waduh, ini aset ini kalau tidak segera kemudian dioptimalkan ini sangat berdampak, sangat tidak baik sekali. Nah, kerjasama kalau pihak swasta sangat bagus sekali, Bunda. Ini apakah kita perlu kemudian, kalau sejauh ini kerjasama dengan pihak swasta itu memang ada apa ya istilahnya yang mau organisir atau gimana untuk pengelolaan aset itu? Nah, kalau selama ini kan kita harus tahu dulu ya peran BUMD dalam pemanfaatan aset daerah itu apa ya. Kan BUMD itu masuk punya peran krusial kalau menurut kami ya dalam mengoptimalkan aset daerah agar lebih berdaya guna tentunya, kemudian bernilai ekonomis tinggi dan berkontribusi langsung terhadap PAD serta kesejahteraan masyarakat yang terpenting gitu. Lah, apa saja sih peran BUMD itu? Nah, di sini BUMD itu sebenarnya dapat meningkatkan fungsi dan daya guna aset daerah agar tidak terbengkalai tadi itu dan memberikan hasil yang maksimal. Itu peran BUMD harusnya. Yang kedua, mungkin peran BUMD ini karena melalui PAD ya, BUMD dapat menghasilkan dividen atau bagi hasil dari pengelolaan aset untuk untuk membiayai pembangunan. Kemudian BUMD juga bisa mengelola aset untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah
seperti pengembangan kawasan wisata atau industri. Nah ini sebenarnya tadi tuh sebenarnya lahan kosong ini kalau misalnya ada di hutan kan bisa dibuat destinasi wisata. Betul. Kalau ada di pedesaan kan bisa dibuat pasar. Kalau ada di kota kan bisa dibuat terminal. Terminalnya dibuat sebenarnya mungkin jangan hanya terminal saja. Bolehlah di situ dibuat apa ya semacam taman atau apa supaya mata memandang itu enak kan gitu. Membuat orang datang begitu ya. Di samping itu juga BUMD ini juga dapat memanfaatkan aset dan untuk layanan masyarakat seperti air bersih kan itu bisa, kemudian transportasi atau pasar tradisional yang tadi saya sebutkan itu. Dan jangan lupa BUMD itu juga harus berkolaborasi dengan pihak swasta tadi ya. Nah, untuk apa? Untuk mengembangkan aset daerah dengan konsep bisa bangun guna serah atau kemitraan lainnya. Dan yang terakhir, BUMD juga dapat membuka lapangan kerja dengan mendorong UMKM melalui pemanfaatan aset. Nah, dengan begitu BUMD ini tidak hanya sebagai penggerak ekonomi saja, tapi juga penyumbang PAD seperti itu. Oh, itu peran dari BUMD. Betul. Namun di sini ada di garis bawah juga ternyata BUMD harus secara masif ya Bun ya, bekerjasamanya dengan pihak swasta. Ini sebenarnya ada update nggak Bun setiap tahunnya kondisi yang namanya aset yang ada di Jawa Timur? Kalau asetnya misalnya ada misal 5.000 hektar aset, nah yang kemudian terbengkalai ya, kemudian tahun berikutnya kan seharusnya menurun nih secara otomatis. Kalau memang itu sudah dioptimalkan, berarti yang tidak optimal berarti misalnya masih 4.000, itu ada nggak sih setiap tahunnya itu Bun? Ya tergantung apa namanya tuh administrasi itu tadi. Itu bisa diketahui dengan update administrasinya. Lah kalau administrasinya hanya copy paste setiap tahun, yang mana bisa kita mengetahui itu ada penurunan atau kenaikan kan gitu. Tahun ini seret ini laporannya. Ternyata laporan yang tahun dulu gitu loh. Copy paste sama saja. Contoh saja sekarang bukan masalah aset saja ya, pendataan masyarakatnya. Lah, penduduk ya. Penduduk. Lah di situ kan ada pendataan. Oh, si A ini termasuk masuk desil 1 sampai desil 5 misalnya. Tahun 2024 misalnya. 2025 update lagi kan tentunya. Lah, mereka apakah ketika update itu sudah turun ke lapangan, benar-benar memastikan mereka masih termasuk statusnya desil 1 sampai desil 5. Pernahkah itu turun benar? Atau jangan-jangan datanya itu lagi yang di copy paste sehingga ketika ada bantuan tak turun di tahun 2020 yang awalnya itu adalah pendataan di 2024 pas ada pendataan lagi misalnya di 2026 status masih tetap desil 1 sampai desil 5 padahal sekarang statusnya orang tersebut sudah menjadi desil 6 sampai desil 10. Sudah tidak layak untuk menerima bantuan. Lah akhirnya di situ turun kecemburuan sosial. Yang tidak punya gak dapat, yang punya dapat. Jadi yang semakin kaya. Padahal mereka itu dapat karena atas dasar data yang turun dari atas kan gitu. Nah, data inilah yang harusnya dirubah. Tiap tahun harus update untuk agar supaya pemberian bantuan kepada masyarakat itu tepat sasaran. Apalagi aset ini, ayo siapa yang mau misalnya tiap tahun data sekarang aset ini kondisinya bagaimana. Mungkin di kolom komentar nanti ketika ini sudah tayang Bunda ada yang memberikan komentar, ini adalah link untuk data aset Jawa Timur di tahun 2006. Barangkali ada yang mau memberitahu itu juga nggak apa-apa ya Bunda. Enggak apa-apa loh, kalau di dapil saya kebetulan Bupati kita itu punya program yang namanya Wadul Guse. Ya, jadi semua apapun yang ada permasalahan keluhan apapun itu bisa melalui Wadul Guse. Dan alhamdulillah sudah langsung ditanggapi seperti itu. Itu akan lebih enak, katanya lebih dekat dengan masyarakat. Begitu ya. Ada problem apa, itu akan sebenarnya lebih efektif dan juga efisien kalau secara kerja ya Bun ya. Dan masyarakat merasa aspirasinya itu didengarkan gitu. Paling tidak didengarkan, apalagi sampai terrealisasi, berarti kan ada tindak lanjut seperti itu. Apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Bunda Hermin tadi itu bagian dari strategi ya, khususnya Jawa Timur di tahun 2006 dalam pengelolaan aset. Ini penting menjadi catatan bagi pemerintah ya, khususnya bagaimana kemudian aset daerah ini bisa benar-benar dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat. Fasilitas umum ada beberapa yang memang perlu mendapatkan sentuhan sehingga ini berasal dari aset ini punya potensi yang begitu sangat besar sekali untuk pendapatan asli daerah. Ayo Jawa Timur bangkit. Kita hari ini bukan hanya sekedar ngode aja, ngobrol bareng Dewa, tapi juga bagian dari mengkritik pemerintah ya. Tapi membangun. Iya membangun ya.
Bagaimana peran dari DPRD dalam pengelolaan aset daerah ini, Nah, terutama untuk Komisi C sendiri ya, ini, Bunda jadi Hermin? ini ya, kami di DPRD itu juga apa ya, terkait aset ini juga bagaimana caranya mengetahui sebenarnya di Provinsi Jawa Timur itu ada aset apa saja sih yang bisa digunakan. Karena Komisi C ini juga tugasnya bagaimana meningkatkan PAD. Maka hal-hal semacam itu sering kami bahas agar supaya PAD di Jawa Timur itu bertambah. Terus bertambah Ada itu. pengawasan, controlling, kemudian evaluasi sejelasnya seperti itu. Nah, ini pentingnya dari DPRD Provinsi Jawa Timur khususnya untuk Komisi C. Komisi C ini selain kemudian untuk terkait tentang ekonomi, ini apa hal yang paling krusial yang mungkin perlu ditangani lebih dulu, Bunda? Sebenarnya kan karena kita dewan ya, mau di Komisi C mau komisi apapun, kita itu kan kalau sudah turun ke masyarakat lewat reses atau sekarang tuh istilah sowan ya, sosialisasi dewan, banyak masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat tuh infrastruktur yang sering dikeluhkan. Walaupun itu bagian dari Komisi D. Iya seperti itu, tapi kami ini meskipun Komisi C yang sering kami dengar keluhan masyarakat itu, Bu, jalan kami rusak, bagaimana nih caranya kalau supaya jalan kami itu termasuk, karena Jawa Timur masyarakat Jawa Timur itu kan mayoritas petani tuh. Jadi mereka menginginkan akses jalan ke sawah itu juga ingin diperbaiki karena alasannya kalau bawa rabuk itu kepleset jatuh dan sebagainya. Ya itu kan memang kenyataan di lapangan seperti itu. Jadi kalau memang di lapangan itu yang artinya menjadi concern utama itu adalah permasalahan dari bidang infrastruktur ya. Dan infrastruktur ini berasal dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah dari mana? Dari pajak gitu kan. Masyarakat harus tertib, walaupun Jawa Timur ini mendapatkan peringkat yang bagus loh Bunda dalam ini untuk artinya membayar pajak, ketaatan membayar pajak dibandingkan dengan provinsi yang lain gitu kan. Walaupun iya, saya baca beritanya begitu ya. Tetapi ini ada satu peluang yang perlu kemudian benar-benar harus ditata serapi mungkin sehingga aset ini bisa menjadi pendapatan asli daerah. Ayo dimulai dari kapan ini? Sekarang ya kalau bisa. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kapan lagi? Satu karena kalau setiap kemudian baca berita terkait tentang pengoptimalan aset, ini perasaan saya sudah baca 3 tahun yang lalu, ini tetap ini aja. Pengennya tuh ada update di tahun 2006, aset yang jumlahnya sekian hektar, ini sekarang menurun karena yang sebelumnya sudah kemudian benar-benar dioptimalkan, baik disewa maupun juga dibeli begitu kan. Gitu. Pengennya begitu ya Bunda ya. Gitu. Kalau di era digitalisasi, sebenarnya penting nggak sih kita mungkin menggandeng-gandeng konten kreator yang untuk kemudian membantu untuk up itu Bun? Ya iyalah, perlu. Tapi belum ada ya Bunda contohnya ya Bun? Untuk apa? Untuk up yang namanya ini lahan ya, ini lahan milik pemerintah, mohon dong untuk belum ada ya Bun ya? Jarang itu kan saya temui. Kalau misalnya jadi konten bagus loh Bun. Bagus. Kan bagian dari kemudian digitalisasi kan? Betul, karena juga bisa menarik investor untuk masuk juga sih. Iya. Gitu. Ada konten orang jualan yang namanya properti ya. Secara kalau properti jelas bagus ya, tapi kan kalau jual misalnya bikin konten ini kemudian up yang namanya aset-aset yang ada di Jawa Timur ini kayaknya menarik ini. Apalagi nanti bawaannya Atta itu. Cuman aset yang dikontenin ya harus disiapkan betul-betul, harus prepare ya kan. Iya, betul. Jangan sampai dikontenin pakai lahan kosong kayak semak belukar, kemudian gedung seperti bangunan tidak layak ya. Bagaimana orang akan tertarik gitu loh. Iya. Aduh, ini bisa menjadi masukan juga ini. Sempat terpikir tadi seperti itu ya Bunda ya. Bunda, ini terakhir harapan dari Bunda Hermin selaku anggota Dewan dari Provinsi Jawa Timur Komisi C terkait tentang pengoptimalan dari aset daerah. Begitu untuk kesejahteraan masyarakat ini apa ini Bunda? Harapan saya ke depannya aset daerah ini akan bisa membantu meningkatkan PAD, karena dengan adanya peningkatan PAD ini nanti bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat, entah itu di dalam segi pendidikan, kan itu bisa termasuk mencakup beasiswa, pembangunan sarana dan prasarana sekolah, ataupun kesehatan, bisa itu ada biaya berobat gratis dan sebagainya, serta yang terpenting adalah infrastruktur untuk pembangunan jalan maupun penerangan jalan, serta program kesejahteraan masyarakat lainnya, seperti itu. Oke, singkat padat jelas ya. Betul. Ini menjadi aspirasi kita semua juga ya. Terima kasih hari ini untuk Bunda Hermin yang sudah mampir di podcast bareng sama Dewan ya, ngode. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan ya Bunda.
Selamat bertugas kembali dan saya selalu buat Bunda Hermin. Terima kasih hari ini sudah berbagi banyak sekali wawasan dan juga informasi terupdate terkait tentang kondisi Jawa Timur terkait tentang aset daerah. Baik pemirsa, saya Siti Hasa harus menyudahi kebersamaan kita dalam ngobrol bareng Dewan, tentunya dengan topik yang cukup sangat menarik, aset daerah ya. Peluang besar aset daerah untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Anda bisa meninggalkan langsung di kolom komentar kalau ingin memberikan aspirasi atau memberikan masukan yang membangun. Terima kasih untuk kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.